yang aku khawatir. Teh Kaila. Ya. Teh Kaila kenapa, Mas? Untuk episode selanjutnya memang Dafri ini sedikit ragu untuk membantu si Kaila, dikarenakan statusnya Kaila itu adalah istri orang lain, dan juga pertimbangan atas kasus kemarin yang benernya tujuannya Dafri itu baik membantu si Cahaya, tapi berakhir walaupun akhirnya bahagia, tapi membuat seluruh keluarganya hampir dalam keadaan bahaya. Dan di sini jelas-jelas Bun, jelas-jelas apabila Dafri dan juga Siva membantu Kaila, mau tidak mau seluruh keluarganya akan berhadapan dengan si Brotowali. Itulah kenapa si Dafri ini berpikir sampai 3 kali Bun. Tapi untungnya Dafri ini memiliki istri yang sangat baik hati. Dia ini yakin dengan yang di atas. Kita, Dafri dan juga Siva tidak boleh takut dengan si Brotowali, karena kita, Dafri Rosifaki, memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bunda-bunda pecinta tajwid cinta yang selalu siap sedia mendoakan mereka Bun. Memang awalnya scene ini seolah-olah mereka agak bersedih atau diskusi yang agak sedikit tegang, tapi kita sama-sama tahu di scene berikutnya itu menunjukkan Dafri dan juga Siva sudah melanjutkan rencananya mereka untuk membawa Kaila ke rumah sakit, dan boleh dibilang itu mereka sudah yakin dan saling percaya untuk bantu si Kaila menghadapi istrinya, karena mereka berdua, Davane kita ini, tidak akan membiarkan kezoliman terjadi di muka bumi ini. Wow, terlalu jauh kayaknya nek sampai di muka bumi ini. Tapi yang ada di hadapan mereka akan coba mereka atasi berdua. Terus masalah terus vitamin ini ndi toh Pak Agus? Tenang saja bunda-bunda, tetap ada vitamin untuk episode nanti sore. Jadi setelah Dafri meyakinkan Siva dan Siva meyakinkan Dafri kalau kita tidak boleh membiarkan kezoliman ada di hadapan mereka, mereka pun bergandengan tangan dan saling menatap Bun. Wah mantep iki. Jadi ceritanya seperti ini, Dafri yang sudah memantapkan tekad untuk menolong si Kaila ini bersama istrinya, itu memegang tangannya Siva dan berkata, kalau memang itu keinginanmu, aku akan selalu mendukungmu. Kita tidak hanya sendirian, akan selalu ada orang baik yang muncul dan membantu kita. Wah, piye, makin seru, makin penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Jadi saksikan video ini sampai selesai, biar bunda-bunda tidak gagal paham dengan apa maksud yang Pak Agus ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda-bunda pecinta tajwid cinta. Kita tadi sudah membongkar semua puzzle-puzzle yang ada, dan saatnya ini kita tata rapi semua puzzle-puzzle itu sesuai alur cerita yang ada. Jadi apabila kita tarik semua itu dan kita tambahi dengan bocoran-bocoran yang ada di luar sana, untuk episode nanti sore itu akan diawali scene di mana Siva yang sudah mengobati keadaan si si Kaila ini sampai lumayan membaik, dan si Kaila akhirnya bisa tidur dengan tenang. Terus Siva kui nemoni bojone, nemoni si Dafri seperti yang saya ceritakan tadi di awal video ini. Nah setelah mereka berdua itu sudah sepakat, Dafri mengingatkan Siva kalau Dafri ini meyakini besok pagi pada saat Dafri dan juga Siva ingin ngeterno Kaila neng rumah sakit, soalnya kan ternyata luka memaris si Kaila ini bukan hanya di leher, pipi ataupun mata saja, itu hanya yang terlihat di bagian tubuh yang tidak mungkin ditontonkan di layar kaca, neng gegere terutama itu. Soalnya pas dekne jatuh si Kaila itu dipukuli menggunakan sabuk Bun. Itu bener-bener akan meninggalkan bekas layaknya dicambuk. Hal ini bener-bener membuat Pak Agus tersakiti tenan, yakin. Oke, kita kembali lagi ke Dafri dan juga Siva. Akhirnya si Dafri ini
mempercayai Siva untuk mengantarkan si Kayla ke rumah sakit, sedangkan dia akan berupaya menjadi umpan ben pada saat si Brotowali itu datang ke rumah dia dan menyelidiki keberadaannya si Kayla itu lebih menjurus ke Dafri. Terus beneran dong, pas Dafri metu, Siva yo metu. Jadi Dafri ini sik metu, dekne Siva karo si Kayla iki isek ning jero omah sik. Nah, pas Dafri wis ketok ditutno karo si Brotowali kuwi, barulah Siva karo Kayla kuwi agek metu. Nah, pas sampai di jembatan, Dafri ini beneran dihentikan oleh si Brotowali dan ditanyai mengenai si Kayla. Dafri ini langsung menggunakan wajah polosnya seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Dan yang paling saya sukai dari Dafri ini, dia berusaha untuk tidak berbohong walaupun agak ditakoni si Brotowali iki. Dekne tidak berbohong tapi bukan memberikan jawaban ya. Jadi orang mengatakan tapi orang ngapusi. Yo engkau serewe. Bagaimana si Jupri ini mengelabui si Brotowali kui. Terus kita kembali ke posisinya Siva karo si Kayla. Akhirnya dekne kui berhasil keluar karena kemampuan Siva saiki wis di-upgrade setelah kemarin hampir meninggal pada saat ditabrak si Cahaya itu. Terus dia ini latihan mobilnya sing bener karo Mas Jupri, diajari bagaimana nyetir yang bener-bener aman. Nah, akhirnya mereka itu sampai di rumah sakit yang dituju. Tapi saat itu scene berpindah di lokasinya Mama Indri, si Ica kesayangannya Pak Agus, agak dolan nenggone Bu Nadia. Bu Indri itu menceritakan keadaan rumahnya. Saat ini Dafri agak menolong Kayla. Dafri dan Siva agak nolong Kayla. Nek Kayla kuwi disakiti karo bojone, dan kebetulan sekali morotuone Kayla adalah Bu Dewi. Bu Nadia yang mendengar hal itu, dia ingat dan sadar bagaimana perilakunya Bu Dewi kuwi, saingannya dia di masa lalu sesama orang jahat. Dhisik kan Bu Nadia jahat. Nah, Bu Dewi kuwi jahate podo karo ndekne dhisik. Jadi Mama Indri dikandani, kamu harus bener-bener berhati-hati karena Bu Nadia ki ngerti nek Bu Dewi kui akan melakukan hal apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, Bun. Wow. Nah, hebatnya Bu Nadia di sini bukan hanya menasehati saja, tapi juga memberikan trik-trik bagaimana cara melawan Bu Dewi ini. Dafri karo Siva harus bermain cantik atau dia hanya akan kalah. Soalnya gini, nek Dafri karo Siva main apa adanya dan main hukum, dia ini jelas-jelas kalah pengacara. Wes kuwi. Soalnya kan benernya kasus KDRT ini bisa dilaporkan ke polisi, ya toh, langsung lapor ke beres permasalahan. Terus Bu Dewi karo si Brotowali kan akan ditahan. Itu tidak mungkin. Soalnya Bu Dewi ini manipulatif layaknya Bu Nadia zaman dulu. Dia ini bisa membayar siapa saja. Sakliane polisi sing asli mengaku arep muni ra kepenak. Nah, sehingga Mama Indri diomongi jangan pernah memakai jalur yang biasa-biasa saja. Dia harus memiliki bukti yang nyata, bukti yang konkret, sehingga Bu Dewi karo Brotowali sampai tidak bisa mengelak lagi dari kejahatan yang telah mereka lakukan. Oke, kita lanjut lagi ke posisinya Siva karo si Kayla sing wis tekan rumah sakit. Di sana ini mereka langsung ngantri jupuk nomor. Nah, si Kayla kan gak sakit, dekne disuruh duduk dulu karo si Siva sing ngarep ngambil nomor antrian ki si Siva. Kebetulan sekali ternyata Bu Dewi kuwi yo gek ning rumah sakit goleki si Kayla kuwi karena dekne wis nyuruh si Brotowali untuk mencari informasi, tapi dia juga melakukan backup idenya. Jadi nek si Brotowali gagal, dekne juga akan bisa menemukan si Kayla iku ning rumah sakit, Bun.
Tapi seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau Syifa ini memiliki keberuntungan yang abnormal, wes diakui karo Pak Arman wi, bagaimana kemampuannya Syifa untuk bertahan hidup wi, jos tenan wi. Dik ini beruntung pas arep ngambil nomor antrian, dik niki nabrak Bu Dewi, sehingga Bu Dewi langsung ayo biasa tau wong sugih mesti langsung apa yang nabrak bla 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 bla. Pas suarane sengko kuwi membuat Kayla ki krungu, ono Bu Dewi ning kene. Ndekne si Kayla langsung mumpet bun. Piye makin seru kan alur ceritane Tajud Cinta. We iki ono hubungane sing masalah Ilham urung tak bahas we. Tapi saksikan Tajud Cinta hanya di SCTV nanti sore jam 17.00. Aku ning wedi. Wedine iki nek engko mulaine jam 5 kurang seprapat tuh sering koyo ngono kuwi sih. Dadi engko sore Pak Agus wis siap jam 5 kurang seprapat wis ning ngarep TV. Bunda-bunda sebaiknya sak 5 kurang ki wis standby ya Bun yo bareng karo aku ya. Daripada engko ketinggalan keseruane. Soale vitamin ono ning awal scene iki. Engko nek ketinggalan vitamin wah burem iki, burem ya.